Shalom, kenalkan nama saya Bio, perwakilan dari Divisi Sabda Media. Nah, saya akan menyampaikan, kita akan bersama-sama melihat masa depan dari media atau future of media. Masa depan media ini banyak hal yang mempengaruhi ya. Untuk sekarang ini pergerakannya sangat dinamis sekali. Ada banyak hal yang mempengaruhi, yang pertama itu platformnya dan teknologi. Nah, di sini kita lihat, ini merupakan garis besar dari representasi yang akan saya sampaikan. Kita lihat di sini platform mempengaruhi format media komunikasi, kemudian teknologi menjadi motor untuk melakukan produksi media, kemudian teknologi menghasilkan tren dan hal-hal baru melalui generatif AI-nya. Kemudian tujuan utama dari proses ini adalah media menjadi alat transformasi kehidupan kita. Dan kita akan melihat bersama-sama masa depan dari media. Untuk yang pertama, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan komunikasi itu menggunakan platform-platform seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain-lainnya itu mempunyai natur dalam mereka mengirim pesan. Jadi ada beberapa platform yang menggunakan 3 cara, chat, voice chat, dan video chat. Mungkin di sini ada beberapa orang yang sempat menggunakan fitur-fitur itu, atau mungkin ada yang baru kenal juga dengan fitur tersebut. Nah, tapi itu salah satu natur yang terjadi di media sosial sekarang ini. Kemudian, cara kita belajar juga dirubah. Kalau dulu kita membaca buku, kita harus menggunakan beberapa produk cetak. Tapi sekarang kita bisa membaca secara digital. Bahkan kita juga bisa membaca dan mendengar. Jadi, ada beberapa platform yang menyediakan audio dari buku tersebut. Kemudian ada banyak konten-konten atau bahan-bahan media yang disajikan secara singkat, baik 15 detik, 30 detik, 60 detik, bahkan beberapa menit. Nah, ini natur-natur yang terjadi di platform-platform media sosial yang Bapak Ibu Saudara sekalian atau kita gunakan. Jadi platform mempengaruhi format dari media komunikasi tersebut. Kemudian kita melihat teknologi sebagai motor dalam proses produksi media. Mungkin untuk beberapa masa yang lalu atau beberapa tahun ini juga, untuk proses grafis, audio, dan video itu kita harus men-setup alat-alat tertentu di device juga yang support. Jadi kalau device kita, bahasa sekarang mungkin anak-anak sekarang bilangnya kentang. Nah, kita akan kesulitan untuk proses apapun gitu, bahkan untuk export, bahkan untuk menggerakkan satu font pun kita akan kesulitan. Nah, tapi teknologi ini menjadi kendaraan kita untuk menuju masa depan. Nah, tren yang sekarang adalah teknologi generatif AI. Jadi, produksi media dapat dibantu melalui generatif AI. Di sini, ini hanya bagian secara besar ya. Jadi, ada draft konten, rekam dan edit, dan distribusi. Draft konten ini kita bisa dibantu dengan co-writer. Nah, ini biasanya kita bisa gunakan ChatGPT atau Perplexity. Yang kemudian yang kedua rekam dan edit. Jadi kita bisa dengan teks yang sudah kita dapatkan dari konten, kita bisa lanjutkan ke bahan media, baik audio melalui voice-over generator ataupun video, mau yang ada avatarnya ataupun yang hanya explanatory. Kemudian proses distribusi juga harus diperhatikan karena tadi di awal kita sempat perhatikan platform mempengaruhi media komunikasinya. Jadi kita harus mempertimbangkan atau menanyakan kepada AI media mana yang sesuai dengan natur-natur platform tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh hasil generatif AI yang sempat kita lakukan beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, saat Unhack gotong royong AI Forgot, khususnya untuk konten dan media. Nah, ini adalah hasil generatif AI, baik untuk gambarnya dan untuk prosesnya. Tapi di sini ini tidak dilakukan serta-merta kita memasrahkan kepada AI. Jadi kita di sini ada tim yang melakukan proses QC baik dari tag-nya, proses generatif gambarnya untuk menyusun prompt yang lebih baik. Nah, ini hanya bagian kecil gambar, tapi di luar sana untuk audio, untuk video, bahkan untuk film sedang dikerjakan oleh orang-orang yang kreatif untuk dapat menghasilkan bahan-bahan produk media yang lebih baik. Nah, tapi buat apa kita bersusah payah kalau kita buat bahan yang hanya kita gunakan sesaat? Atau kalau tujuan media itu ada 3. Yang pertama itu edukasi, inspirasi, dan entertain.
kebanyakan konten yang sekarang kita lihat itu lebih ke arah entertain. Jadi bagaimana menghibur kita, hiburan kita masing-masing ya. Mungkin ada yang suka kucing yang lucu, atau prank, atau yang lainnya, tapi mungkin ada yang lainnya. Nah, tapi di sini kita harus memperhatikan atau melihat media ini tujuannya untuk mentransformasi hidup. Bagaimana cara mentransformasi hidup? Ya kita membuat konten-konten media yang sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa saat kita masuk ke dunia AI, kita harus dewasa. Karena kalau kita masih anak-anak, kita gampang sekali dipengaruhi atau tersesat oleh hasil generatif dari AI tersebut. Jadi di bagian ini kedewasaan secara digital dan pemahaman terhadap literasi AI sangat diperlukan. Nah, mari kita melihat ini bagian dari feature media library ini. Media library kita harus melihat bahan-bahan yang ada itu dan kita harus mengumpulkannya di satu wadah yang punya satu tujuan, yaitu menjadi akses utama dan pertama orang-orang ini mengakses Alkitab dan bahan-bahan Kristen lainnya. Di sini ada baca, dengar, dan nonton. Kita mungkin mengenal Badeno yang biasanya kita gunakan di sabda.id untuk melakukan pendalaman firman Tuhan, tapi kalau kita gunakan dengan teknologi yang baru, mungkin hasilnya akan lebih baik lagi, atau mungkin akan lebih menarik. Nah, feature yang pertama adalah library, di mana kita membuat wadah untuk bahan-bahan yang kita sudah hasilkan, baik yang dari lampau masuk yang sudah ada, atau yang akan kita kerjakan ke depan. Tujuannya bukan hanya ditampung di satu tempat menjadi kayak gudang, tapi akan digunakan sebagai bahan pelajaran atau bahan mengajar atau bahan pendalaman orang-orang yang ingin memahami tentang firman Tuhan dan bahan-bahan Kristen lainnya. Kemudian kita di sini juga dapat membangun komunitas di mana kita bisa saling berbagi terkait hasil generatifnya atau pengetahuan dari yang kita dapat. Biasanya kalau masing-masing generatif AI itu menggunakan salah satu platform tertentu untuk mereka saling berbagi informasi. Sebut saja Discord, untuk promo apa yang digunakan lebih sesuai, hasil mana yang baik. Nah, itu adalah natur komunikasi yang terjadi dengan proses produksi media yang sekarang ini. Nah, kiranya Tuhan menolong kita untuk masa depan,